Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hari ini kami dari CGP Angkatan 6 akan mengadakan percakapan kucing dengan menggunakan alat tinta. Pada kesempatan kali ini kami akan memulai dengan saya sebagai kucing, Bu Yulida sebagai coach, dan Bu Sri sebagai observer. Tapi sebelumnya kami memperkenalkan diri masing-masing dulu. Saya adalah Endah Wilgowati. Saya Yulida Fauzia. Saya Sri Retnawati. Ya, baiklah, untuk memulai percakapan kucing ini kita memulai dari yang diperankan oleh Bu Endah sebagai coach ya. Kemudian Ibu Yulida sebagai coach, yang sedangkan saya sebagai observernya. Baiklah, kita mulai saja percakapan kucingnya. Terima kasih. Baik, kita mulai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yulida. Iya, Benda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu sehat. Alhamdulillah udah sehat. Kemarin kan sempat sakit ya Bu Yul Iya, ya. Ibu. Alhamdulillah kita sekarang bisa kumpul di sini. Iya. Bu Yul, kita mau ngobrol-ngobrol tentang masalah Bu Yulida yang tentang motivasi anak yang kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas itu ya. Kemarin kita obrolan kita gali ya. Sekarang Ibu Yulida kita mencoba menggali sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan percakapan ini akan ada solusi buat Bu Yulidanya. Baik, Bu Yulida, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apa nih harapan Bu Yulida, apa yang diharapkan oleh Bu Yulida 2-3 bulan ke depan tentang keadaan murid yang kurang semangat mengerjakan tugas. Gini ya Bu, harapan saya setelah melakukan observasi, terus kan melakukan tindakan gitu ya, yang saya ambil untuk anak itu, harapan saya anak itu termotivasi lah untuk mengerjakan tugas, walaupun tugas yang dia kerjakan belum maksimal seperti teman-teman yang lain. Minimal dia punya motivasi untuk di kelas duduk, dia mendengarkan atau mengerjakan tugas-tugas lain. Seperti itu Bu, harapan saya, tidak muluk-muluk. Ataupun perubahan karakter dia yang tadinya tidak semangat menjadi semangat pergi ke sekolah dulu gitu. Tapi untuk yang tugas, minimal dari 5 tugas yang saya berikan, dia 1 mengerjakan. Itu yang saya harapkan dari untuk 2-3 bulan ke depan terhadap anak itu. Baik Ibu, kita memahami dengan potensi anak Ibu Yul sebetulnya. Jadi kita tidak terlalu memaksakan apa yang dimau oleh kita, tapi memang betul-betul sesuai dengan kemampuan anak. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya Bu Yul, saya ingin tanyakan. Menurut Ibu nih, apa yang menjadi ukuran Ibu kalau anak didik Ibu itu disebut si A itu anak malas, tidak suka mengerjakan tugas. Apa nih ukurannya bagi Ibu? Ukuran saya itu anak itu malas, saya bilang dia tidak termotivasi ya Bu ya. Memang sama sekali tidak ada keinginan dari dalam dirinya itu untuk mengerjakan tugas. Misalnya saya cuma kasih tugas itu tidak banyak misalnya ya, 3 soal, dia tidak mengerjakan sama sekali Bu. Kemudian saya juga nilai anak itu dia tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain selain di luar tugas yang berkaitan dengan pengetahuan gitu ya Bu ya. Keterampilan juga dia tidak termotivasi. Kemudian tugas-tugas di kelas seperti kegiatan piket atau tidak bergeming sekali Bu, cuek aja gitu. Jadi betul-betul tidak ada kemauan anaknya. Iya, ya. Bu. Ya, baik. Udah beberapa kali berarti ya Bu Yulida sudah melakukan dengan berbagai cara. Iya, ya. Bu. Sekarang menurut Ibu, ada nggak sih kekurangan Ibu sehingga anak tersebut menjadi malas mengerjakan tugas menurut Ibu nih? Apa kekurangannya ada di Ibu atau apa? Coba, ada nggak kekurangan Ibu menurut Ibu? Kalau dari diri saya sebagai pendidik ya Bu ya, saya nilai sebenarnya memang saya kurang eksplorasi ya Bu dalam membuat tugas gitu. Terus kemudian sistem kegiatan belajar saya kebanyakan di dalam ruangan. Mungkin sepertinya saya harus lebih banyak penyegaran Bu, mengadakan pembelajaran di luar, kemudian mengubah teknik
tugas menjadi seperti game atau Iya. apa seperti itu Bu. Sebenarnya Iya. saya juga merasa itu kayaknya yang harus saya munculkan ke depannya Iya. untuk memancing motivasi anak itu. Hebat sekali ya. Banyak sekali nih yang akan ibu Iya, Bu, PR ibu saya. kerjakan ya Iya, ke depannya benar, Bu. banyak sekali berarti ibu sudah punya planning ke depannya Iya, akan seperti Bu. apa ya. Bagus sekali itu Bu. Nah sekarang kira-kira ibu ngerasa nggak kalau ibu itu memiliki kekuatan nih untuk melakukan apa yang ibu tadi sebutkan? Kekuatannya apa nih yang ibu miliki kira-kira? Sebenarnya iya Bu ya, rencana ke depan saya untuk anak itu ya, juga untuk anak yang lain sebenarnya memang saya udah punya tadi seperti itu akan mengadakan pembelajaran di luar, kemudian memodifikasi tugas ya ke dalam bentuk game atau apa seperti itu. Ya saya punya kekuatannya yaitu saya punya mampu untuk menciptakan kegiatan belajar di luar, kemudian kemampuan IT untuk memodifikasi tugas-tugas anak-anak tersebut dalam bentuk yang lain yang lebih memancing gairah mereka gitu untuk tidak jenuh seperti itu. Hebat sekali. Bu Yulida sebetulnya sudah punya potensi untuk itu. Ya, Sekarang makanya, hanya tinggal mencari waktu yang tepat mungkin ya Bu ya. Iya, Bu. Karena potensi Bu Yulida itu sudah banyak sebetulnya kalau yang saya lihat, bahkan potensi itu bisa melebihi kalau Bu Yulida bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Mungkin itu. Nah, selanjutnya Bu Yulida, dalam hal ini Bu Yulida di dalam masalah ini ada tidak orang yang dapat mengatasi masalah ini? Orang di sekeliling ibu, baik di sekolah atau di rumah, ada nggak yang bisa membantu untuk memecahkan masalah ini? Dalam hal ini untuk menciptakan pembelajaran yang mungkin lebih ke pendekatan ke anak ya Bu ya, saya akan menggandeng teman-teman sejauh saya di sekolah kayak gitu, memberikan masukan. Kalau nanti kedepannya saya seperti ini nih metodenya, mau di luar ruangan ataupun saya akan modifikasi tugas, saya minta saran mereka punya nggak nih jurus lain seperti itu. Saya akan menggandeng teman sejawat, kemudian juga bakal sharing ke Kepsek, dan pendekatan juga nih Bu ke pihak keluarga anak tersebut. Sebenarnya motivasi mereka dia lemah, apa ada pengaruh dari keluarga, apa ada sesuatu masalah dari keluarga sehingga dia tidak bergairah mengerjakan tugas, gitu, seperti itu, atau tidak ada motivasi dari orang tua kan Bu. Karena kan kalau di sekolah kan cuma faktor eksternal ya Bu ya, faktor berapa persen di sekolah tugas kita, yang lebih banyaknya kan yang di keluarga seperti itu. Jadi banyak sekali ya Bu Yul yang nanti orang yang akan membantu Bu Yulida. Bahkan yang ingin saya tanyakan, pernah nggak Ibu berkolaborasi dengan guru yang lain untuk mengatasi masalah ini? Guru-guru mata pelajaran gitu, pernah nggak Ibu? Nah, ya belum tuh Bu. Cuma saya sudah saling share ya, maksudnya ke guru mapel yang matematika sama bahasa Inggris. Memang lemah juga motivasi anak itu. Tapi untuk guru-guru olahraga yang berkaitan dengan motorik, saya belum tanya anak ini kalau di kegiatan motorik kayak gimana nih motivasinya. Saya belum ada komunikasi. Mungkin kedepannya juga saya akan menggait guru olahraga, guru seni, ingin bertanya anak ini gimana nih motivasinya di pelajaran yang berhubungan dengan motorik gitu kan. Ya itu mungkin ya Bu ya, salah satunya karena anak itu tetap punya potensi yang masing-masing Iya, yang dimiliki. Makanya kita mencari cara ya Bu ya di sini ya. Nah ini ya, setelah saya mendengarkan semua yang Ibu ungkapkan nih, kira-kira Ibu punya langkah apa nih yang akan Ibu ambil selanjutnya yang terdekat apa aja nih kelanjutannya? Langkah terdekat saya akan mengadakan pendekatan lagi ya Bu ke anak itu, berbicara gitu ya, mengapa dia seperti itu, kemudian mencari info juga pihak keluarganya, dan terus lalu saya langsung merencanakan perencanaan pembelajaran ke depannya setelah saya dapat titik masalahnya anak itu kenapa tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas. Ya, jadi rencananya mah yang tadi Ibu sebutkan ya, jadi sudah ada rencananya. Ya. Nih, sekarang yang terakhir nih, dari tadi kita ngobrol terus nih Bu Yul, apa nih? Saya pengen tahu Bu Yuda, ada nggak manfaat dari obrolan ini nih sekarang kita? Apa yang bisa Ibu Yulida ungkapkan nih dari obrolan yang kita saya ini? dapat dari kegiatan coaching klinik ini ya Bu ya, saya mendapatkan gambaran solusi dari Ibu tadi menggali saya begini. Karena teman-teman kan nggak ada ya Bu, nggak ada tempat untuk share gitu ya, yang ada cuma nggak ada masukan untuk memancing saya mau gimana sih, seperti apa gitu. Jadi kalau dalam kegiatan coaching klinik ini saya terpancing Bu, ya termotivasi, oh iya saya bakal seperti ini nih ke depannya gitu, ide-ide saya bakal saya tumbuhkan seperti ini. Itu yang manfaat saya dapatkan dari kegiatan tadi mengadakan coaching klinik dengan Ibu. Alhamdulillah. Ya artinya walaupun memang kita belum ke
langkah selanjutnya, tapi minimal Bu Yulida sudah punya gambaran Iya, ke depannya Bu. solusi apa yang akan Bu Yulida ambil untuk menangani masalah Bu Yulida Iya, tadi. iya. Oke. Terima kasih Bu Yulida Iya, dari obrolan ini. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat bagi Bu Yulida juga bagi saya, Iya. juga bagi orang yang nanti melihatnya atau mendengarkannya. Sama-sama. Terima kasih Bu Yulida. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda dan Bu Sri sebagai observer. Saya sebagai observer tadi melihat ya, juga mendengarkan juga Bapak ada ibu-ibu hebat luar biasa ini ya, percakapan coachingnya sudah mengena ternyata ya, sudah sudah sangat dari pihak coaching juga sangat mendetail memaparkan apa yang menjadi harapannya ke depannya, kemudian coachnya juga mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot, juga berempati, juga merasakan apa yang dirasakan oleh coach gitu ya. Nah ini sudah sehingga terarah sesuai dengan menerapkan tadi alur cerita tadi, yang dimana mengajukan tujuannya itu atau harapannya itu seperti apa, kemudian identifikasi masalah permasalahan di lapangan gitu ya yang kita hadapi itu apa, kemudian rencana aksinya juga jelas tadi sudah diungkapkan oleh coach ya. Kemudian ada bentuk dan rasa tanggung jawab yang akan dilaksanakan untuk kedepannya. Mungkin seperti itu dari observer sudah sangat sesuai dengan alur cerita. Ya, terima kasih. Saya di observer. Nah, baik, kita akan melanjutkan ke percakapan yang dua, percakapan coaching yang beralur tirta, yang sekarang akan menjadi coaching yaitu Bu Yulida, yang menjadi coach adalah Bu Sri, dan saya sebagai observer. Mari kita mulai. Halo Bu Sri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah, boleh kita ngobrol sebentar Bu? Iya, Ada yang ingin saya silakan. bicarakan. Iya. Saya bingung nih masalah di kelas saya, ya. Kira-kira apa yang Ibu ingin capai setelah Saya? Iya kira-kira apa? Ya saya ingin anak-anak saya, Bu, saya ingin anak-anak saya itu lebih termotivasi dalam pembelajaran di dalam kelas. Ya saya merasa kok pembelajaran itu gitu-gitu aja gitu Bu di kelas itu. Jadi nggak ada kayak anak-anak itu kayak motivasinya itu kurang gitu. Saya mungkin berpikir dengan hal baru apa gitu ya yang ingin saya terapkan gitu di kelas gitu Bu. coba saya ingin tahu kenapa? Coba saya ingin tahu, bisa nggak Ibu ceritakan sedikit aja sama penjelasan di kelas kenapa kurang menarik Bu? Gitu. Nah, di sini saya merasa pembelajaran di kelas itu sangat bosan gitu ya. Mungkin anak-anak terlihat masih ada nilai yang masih kurang ya. Hasilnya juga tidak maksimal. Nah, ketika saya memberikan media pembelajaran yang udah seadanya yang ada di buku gitu ya, yang ada medianya juga nggak terlalu maksimal, nggak terlalu saya lebih fokus ke anak gitu ya. Nah di situ saya melihat kok hasil belajarnya itu berkurang gitu ya. Saya merasa ini harus mengganti media pembelajaran yang harus saya saya lebih gali lagi gitu. Ternyata mungkin pernah saya juga memakai media pembelajaran yang menarik seperti video. Nah itu termotivasi Bu gitu. Nah iya, tadi kan Ibu udah bilang sudah menggunakan video, tapi anak itu tidak termotivasi juga ya, kurang gitu. Iya. Nah dari mana tuh Bu, kenapa anak itu terlihat tidak antusias? Itu ada yang masih terlihat dari masih adanya ngobrol gitu ya, pada saat udah mulai pembelajaran tuh fokusnya belum berfokus gitu kepada ini gitu kan. Nah saya di sini mungkin lebih ingin merancang media pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik siswa gitu. Kebutuhan anak Kebutuhan itu ya Bu ya. anak. Oh iya. Nah ya setelah seperti itu, karena Ibu merasa kurang maksimal ya Bu ya, melalui video pembelajaran banyak juga yang tidak fokus kayak gitu mungkin ya Bu ya. Nah, apa yang Ibu lakukan agar pembelajaran kedepannya lebih maksimal? Di sini mungkin saya akan lebih merancang ya Bu ya, lebih merancang skenario, mungkin ke skenario pembelajaran, kemudian media pembelajarannya apa yang sesuai dengan karakteristik siswa, misalnya dengan video pembelajaran itu. Jadi saya merancang alur pembelajaran, kemudian saya siapkan juga medianya, membuat sendiri dari gitu. Nah saya harapkan
itu lebih antusias lagi Bu. Benar ya Bu ya, mantap banget nih Ibu nih ya, udah bisa mulai merancang menggunakan media yang lebih canggih lagi mungkin ya Bu ya, mungkin anak-anak lebih butuh itu mungkin Pak ya Bu ya. Nah setelah itu saya juga ingin nanyakan nih Bu ya, selain itu selain menjadikan video pembelajaran, rancangan, terus Ibu menganalisis kebutuhan anak ya, pembelajaran yang berdiferensi gitu ya, yang berpihak pada anak. Ada lagi nggak Bu yang ingin Ibu lakukan gitu ya agar siswa lebih termotivasi dalam belajar di pembelajaran Ibu? Jadi saya juga akan menerapkan supaya anak-anak karena masanya SD itu ya, siswa SD itu masanya bermain, saya arahkan nanti mungkin keluar kelas. Selain di tadi pembuatan video pembelajaran itu, saya arahkan juga biar si anak lebih termotivasi dengan pembelajaran di luar. Contohnya misalnya di materi IPA gitu ya, saya akan arahkan untuk mencari misalnya ini pohon ini termasuk apa, misalnya vegetatif atau misalnya termasuk generatif, dan mungkin si anak itu akan lebih terekspor, tergali gitu apa yang menjadi kebutuhannya. Oh ini seperti ini nih biar nggak ngantuk gitu kan, karena kadang-kadang kalau anak di luar kelas itu kan senang ya. Nah itu mungkin saya akan menerapkan selain di video pembelajaran tadi. Ya, bagus sekali ya Bu ya, Masya Allah. Nah ini saya tanyakan kira-kira kapan Ibu akan menerapkan hal itu? Mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin hari Senin besok mungkin saya akan Seperti itu yang akan Ibu terapkan ya, mulai dari menyajikan video pembelajaran, terus rencana pembelajaran yang berpihak pada murid, gitu kali ya Bu ya artinya. Nah dalam hal ini ya Ibu kan tentu butuh dukungan dari pihak lain kali Bu ya untuk mengaktualisasikan rencana Ibu itu gitu ya. Nah pihak-pihak mana aja nih Bu yang akan Ibu gandeng gitu dalam hal ini? Nah mungkin di sini kalau untuk video pembelajarannya, saya kan di sini juga ada OPS ya, ahli IT juga. Saya mau mintakan ini dong video pembelajaran, tolong buat yang seperti ini untuk materi pembelajaran ini. Nah mungkin akan sedikit membantu saya gitu. Juga mungkin rekan-rekan sejawat saya untuk mengondisikan apa yang ingin saya capai, seperti tadi pembelajaran di luar kelas, tolong nih seperti ini berhasil nggak ya. Nah selalu dengan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat di tempat kami. Jadi tadi Ibu akan mengenai operator ya, yang pinter IT ya untuk menghandle tadi pembelajarannya, video pembelajaran yang berbasis IT, kemudian berkolaborasi juga dengan sejawat yang lain ya biar untuk ngatur-ngaturkan. Nah setelah kegiatan kita tadi ini ya Bu ya, Ibu bisa menyimpulkan apa nih? Ya, nah untuk merancang video pembelajaran itu saya mengharapkan supaya siswa itu lebih termotivasi dalam pembelajaran, dan mungkin lebih membuat lagi ya model pembelajaran atau media juga yang perlu saya tingkatkan, yaitu tadi dengan membuat video pembelajaran yang menarik, kemudian dengan suasana belajar yang lain dari biasanya yang biasanya di dalam kelas, karena takutnya memang anak tidak bosan gitu ya. Lalu kita bermain juga di luar kelas, bermain dalam belajar juga. Iya Ibu, dari kegiatan rencana yang Ibu lakukan, Ibu sudah bisa menilai ya Bu ya, apa tuh kelemahan dan kekuatan Ibu di sini untuk merencanakan, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan buat anak, apa kelemahan dan kekuatan Ibu? Kekuatannya mungkin di sini saya akan menerapkan ya, apa yang tadi saya ternyata terlihat nih dari siswa kurang termotivasi dan anak masih terlihat bosan untuk belajar. Nah itu kekuatannya mungkin saya akan lebih menggali kompetensi saya sebagai guru, kemudian menerapkan apa yang telah saya pelajari juga di guru penggerak yang mungkin saya terapkan juga dengan pembelajaran berpihak kepada murid, merancang skenario pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan karakter siswa gitu. Nah mungkin kelemahan-kelemahannya juga nanti yang akan kita bahas lagi gitu ya. Banget ya Bu ya. Nah yang ingin saya sampaikan lagi terakhir ya Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching ini Bu? Yang Ibu bisa simpulkan manfaatnya, kemudian harapan-harapan Ibu juga. Manfaatnya dari sini setelah saya coaching oleh Ibu juga ya, alhamdulillah ada pencerahan juga. Oh berarti saya dengan nanti membuatkan skenario pembelajaran, kemudian dengan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa gitu kan. Nanti kedepannya saya mengharapkan agar siswa saya lebih aktif, kemudian hasil pembelajarannya juga lebih maksimal sesuai dengan tadi yang kita sudah sepakati tujuannya apa, supaya anak lebih aktif
aktif gitu ya, lebih termotivasi, jadi gairah belajarnya juga termotivasi juga dan mendapatkan tentunya hasil yang maksimal tadi. Alhamdulillah ya Bu ya, apa yang kita lakukan kegiatan coaching ini bermanfaat buat Ibu juga. Kedepannya solusi-solusi yang Ibu masalah-masalah yang Ibu temui hadapi juga dapat jawabannya ya Bu ya. Alhamdulillah ke depan bisa langsung direalisasikan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ibu-ibu hebat banget tadi percakapannya, saya senang sekali. Betul-betul hebat percakapannya. Artinya percakapannya ini memiliki nilai yang berbobot gitu kalau menurut saya tadi. Di sini tadi saya bisa mengambil kesimpulan, yaitu coachingnya hebat bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Sehingga tadi permasalahan tadi coach bisa menjelaskan, karena digali terus bisa menjelaskan satu persatu sampai coach sendiri punya solusi untuk itu, punya langkah-langkah yang selanjutnya. Nah, sini coaching udah bisa mendengarkan dengan hebat, mendengarkan dengan dengan rasa senang mendengarkannya. Jadi tenang tadi mendengarkannya. Pertanyaannya yang diajukan berbobot gitu. Dan tadi sudah memenuhi alur tirta kalau menurut saya tadi tujuannya ada, seperti yang tadi diutarakan, identifikasinya ada tadi. Jadi untuk hasilnya tanggung jawabnya sudah ada, aksinya tadi sudah diutarakan juga. Jadi betul-betul alur tirta tadi sudah dijalankan. Itu mungkin Bu, terima kasih untuk acara hari ini. Kita lanjutkan selanjutnya. Sesi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah. Dengan pada kesempatan ini kita akan mengadakan kegiatan seperti ini, di mana Bu Indah sebagai coaching, Bu Siti sebagai coaching. Jadi nanti Bu Indah akan mengungkapkan kegiatannya yang berdasarkan alur tirta ya Bu ya. Mangga Ibu Sri dilanjutkan. Apa kabar Bu Endah hari ini? Kabar baik sekali. Alhamdulillah. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Ibu ya? Nah ini saya ingin bertanya Bu, apa harapan apa harapan Ibu pada waktu 2-3 bulan ke depan sekarang ini? Mari kan kita ngobrol ya Bu ya tentang masalah motivasi guru dan siswa di sekolah saya. Memang sulit sekali untuk berangkat ke sekolah aja. Kadang-kadang saya pernah mengutarakan ke Ibu, di sekolah saya itu kadang-kadang hanya setengahnya murid yang hadir, dan guru pun sulit. Kadang-kadang ada saja tiap hari guru yang tidak masuk. Harapan saya ke depan ya, saya ingin murid saya dan guru-guru saya itu termotivasi untuk berangkat ke sekolah, dan di sekolah saya itu bisa penuh Bu, penuh dengan jumlah murid yang ada, dengan jumlah guru gitu. Jadi artinya sekolah bisa berjalan dengan baik kalau memang warga sekolahnya bisa bekerja sama. Saya menginginkan hanya itu saja ke depannya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi ukuran keberhasilan Ibu untuk misalnya sekolah itu berhasil, itu bagaimana? Karena kebetulan kata saya juga tadi, di sekolah saya itu sulit Bu, untuk berangkat ke sekolah aja sulit. Absensi itu memang betul-betul kalau di saya itu absensi itu tidak dilihat oleh mereka. Jadi kalau bagi mereka itu kehadiran sekolah itu tidak terlalu penting, itu mungkin. Sehingga saya punya tolak ukur nih. Saya bisa dikatakan berhasil kalau saya sudah bisa memotivasi mereka untuk bisa berangkat ke sekolah, dan tidak ada alasan untuk mereka tidak berangkat ke sekolah. Karena sampai saat ini saya masih sering melihat anak-anak ketika jam sekolah mereka ada di luar tapi tidak bersekolah, dan mereka punya alasan untuk itu. Saya berharap kedepannya nanti saya bisa memotivasi mereka sehingga mereka, oh saya harus berangkat ke sekolah nih, karena di sekolah itu ada apa gitu. Ukurannya itu saya, kalau di sekolah itu sudah, apalagi hari Senin dengan hari Sabtu yang di sekolah rata-rata cuma 50%, saya berharap saya bisa berhasil kalau anak-anak di sekolah sudah sesuai dengan jumlah siswa yang hadir, dan guru juga kompak hadirnya. Sekarang saya ingin bertanya juga bagaimana langkah-langkah awal
agar bisa mengharapkan guru-guru yang tadi seperti Ibu sebutkan gitu ya, ingin sekolahnya apa itu orang tuanya Ya, bisa. bukan orang tua, apa namanya, gurunya itu ada gitu ya, tepat hadir. waktu hadir, tepat waktu, anak-anaknya juga ada. Ya. Nah itu kira-kira langkah-langkah pertama apa yang Ibu Saya sekarang lakukan? sedang membuat rencana, Bu, walaupun itu belum terrealisasi, tapi namanya juga baru rencana. Ya. Ya. Saya sekarang sedang membuat rencana. Saya ingin membuat pembelajaran di sekolah itu menyenangkan, bukan hanya bagi siswa, tapi juga bagi guru. Pembelajaran yang menyenangkan, situasi sekolah yang menyenangkan, yang nyaman, mungkin itu yang akan saya gali duluan. Artinya kalau sekolahnya sudah nyaman, insya Allah mereka juga pasti akan senang berada di sekolah. Mungkin itu Bu yang ingin saya ingat. Dan saya ingin mengadakan program-program pembiasaan yang nantinya akan memotivasi mereka untuk tetap sekolah, karena senang di sekolah saya ini banyak program ternyata. Seperti itu. Nah kira-kira dari apa namanya, dari tadi yang Ibu harapkan tadi ya, apa saja yang menjadi kekuatan sebagai ibu Iya, ya, iya. di sekolah itu kekuatannya itu apa? Kebetulan saya sih sekarang saya juga baru jadi kepala sekolah, jadi mungkin itu adalah jadi kekuatan sendiri buat saya untuk menggerakkan orang, Ibu. Karena saya jadi kepala sekolah, terus memang saya senang untuk menggerakkan orang, karena saya itu bukan hanya di sekolah, saya menggerakkan orang itu di praktisi-praktisi, di kegiatan-kegiatan itu saya sering banyak menggerakkan orang. Apalagi di sekolah yang memang lingkupnya, kata saya, lingkup kecil kalau menurut saya. Saya merasa saya memiliki potensi untuk itu semua, sehingga saya mengatur rencana yang memang betul-betul hebat untuk 1 bulan, 3 bulan, bahkan untuk 1 tahun sudah saya rencanakan, Bu. Itu mungkin kekuatan saya. Dari yang saya lihat, dari yang saya tangkap, ternyata Ibu juga kan sudah menerapkan itu ya, sudah apa namanya, sudah tadi kan menggerakkan komunitas sekolah gitu kan, supaya bisa sesuai dengan harapan Ibu tadi ya. Nah kemudian kira-kira apa ini langkah selanjutnya yang akan Ibu realisasikan ke depannya? Saya sekarang sedang, alhamdulillah Bu, saya sekarang sudah membuat papan prakarsa perubahan, karena memang itu salah satu cara ketika memotivasi absen. Kalau absen di kelas kan kita tidak mengetahui. Saya memotivasi anak-anak dan guru dengan membuat absen besar di papan tulis dan disimpannya di luar. Absen itu mereka tulis dengan jadwal kehadiran, anak yang hadir pertama, yang paling pagi siapa, mereka suruh menulis, dan anak-anak sendiri yang menulis, bukan guru. Bahkan guru yang hadir pertama suruh ditulis juga, sehingga saya bisa melihat kehadiran anak yang pertama datang itu siapa, guru siapa, dalam jangka waktu seminggu itu siapa nih yang akan telat atau siapa yang nggak masuk, itu terlihat di situ Bu. Tidak perlu saya keliling, tapi sebetulnya saya sering keliling, tapi di situ lebih memperlihatkan. Dan saya selalu begini Bu, hasil itu tidak saya hapus sampai hari Sabtu saja. Hari Senin kita rekap dan kita selalu di upacara memberikan pengumuman. Kalau untuk minggu kemarin yang anak yang hebat dengan hadir tepat waktu, atau anak yang hebat dengan hadir di awal ada si A. Guru yang hebat yang selalu hadir tepat waktu adalah si B. Itu selalu saya utarakan di upacara. Kenapa? Saya berharap dengan saya memberikan pengumuman itu, saya berharap guru dan anak-anak yang ini termotivasi. Oh ternyata itu disebutkan, ternyata itu menjadikan kebanggaan kalau saya ternyata bisa hadir tepat waktu terus, atau saya bisa hadir paling dulu terus. Itu mungkin Bu. Nah dari pembicaraan coaching hari ini ternyata sudah sampai nih ya Bu, dari tingkat ini sudah terlihat gitu ya. Kemudian nih apa yang menjadi kesimpulan Ibu, apa dari yang dari tadi permasalahannya itu apa kan ya, tadi katanya ingin benar-benar kondusif gitu ya di